Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam jumpa kembali umat Tuhan dalam renungan harian masa Prapaskah 2026. Pada hari ini, tanggal 21 Maret 2026, kita akan bersama-sama merenungkan doa, Tuhan supaya aku dapat melihat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bersyukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, jika pada saat ini Engkau memanggil kami kembali untuk bersama-sama merenungkan dan meresapi firman Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan kami. Sinari dengan citra kasih-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kami dalam firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini didasari Lukas 18 ayat 41 sampai 42. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Umat Tuhan, ketika mata kita terbuka melihat kebutuhan sesama, kita pun menyadari bahwa kita sendiri masih butuh pertolongan Tuhan. Karena itu, hari ini kita akan belajar berdoa seperti orang buta di Yeriko. Pernahkah kita merasa hidup ini seakan berjalan di dalam lorong yang gelap? Bukan karena kita tidak ada jalan keluar, melainkan karena kita kehilangan visi dan arah mengenai apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Seringkali kita merasa buta terhadap kebenaran karena kita lebih fokus pada kegelapan persoalan daripada terang yang sedang berdiri di hadapan kita. Dapat diibaratkan seperti orang buta di dekat Yeriko yang berseru-seru di pinggir jalan. Mungkin seperti itulah keberadaan kita. Kita berada di tengah keramaian rutinitas rohani, namun batin kita tetap merasa gelap dan kosong. Ketika Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki? Orang itu tidak meminta harta atau harga diri, melainkan sebuah permohonan yang mendasar. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Bacaan kita hari ini dari Lukas 18 ayat 41 sampai 42 mengingatkan bahwa akar dari banyak kegagalan kita adalah kebutaan rohani. Kita sering salah mengambil keputusan atau melukai orang lain karena kita tidak mampu melihat situasi dengan kacamata Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana Daud memohon agar hatinya ditahirkan, kita pun perlu memohon agar mata hati kita dipulihkan, supaya kita memiliki kekuatan untuk bangkit kembali dan menjalani hidup dengan benar. Seringkali Tuhan menegur kondisi kita yang buta melalui berbagai peristiwa, namun kita kerap menyikapinya dengan mengeraskan hati. Padahal, ketika kita mau menyikapi teguran itu dengan hati yang remuk dan mengakui bahwa kita tidak mampu melihat tanpa pertolongan Tuhan, disinilah pintu pembaruan Tuhan akan terbuka. Proses pemulihan pandangan rohani ini tidak akan pernah bisa kita lakukan dengan mengandalkan kekuatan diri, melainkan sepenuhnya dalam pertolongan Tuhan. Umat yang diberkati Tuhan, hari ini Tuhan memanggil kita untuk berseru dengan jujur mengenai keterbatasan kita. Jangan biarkan kuasa dosa dan keegoisan terus membelenggu pandangan kita. Sebagaimana orang buta itu memperoleh penglihatan karena imannya mendorong dia untuk berseru kepada Tuhan agar bisa melihat. Maka saat ini, biarlah kita juga berseru kepada Tuhan. Perbaruilah batinku dengan roh yang teguh agar dapat melihat jalan-Mu. Biarlah dalam anugerah Tuhan yang memampukan kita melihat jalannya, membuat kita juga mampu melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin.
Refleksikanlah pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam bagian hidup yang mana saudara merasa sedang mengalami kebutaan? Masa depan, hubungan keluarga, atau pelayanan? Apakah yang menjadi penghambat saudara untuk datang dengan rendah hati dan memohon tuntunan Tuhan agar dapat melihat kembali? Mari kita ambil satu komitmen untuk tidak pernah menunda meminta tuntunan dan penglihatan dari Tuhan setiap kali kita merasa bingung atau diingatkan akan kesalahan kita oleh Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, pergumulan kehidupan kami kerap kali membutakan kami. Kami mudah takut, cemas, dan berputus asa karenanya. Tolonglah kami Tuhan, agar mampu melihat kehidupan ini semakin jelas dan utuh. Kasih setia dan pertolongan-Mu senantiasa Engkau nyatakan dengan begitu indahnya. Karena itu, mampukan kami untuk dapat melihat semua karya dan kebaikan-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Terang, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali esok. Tuhan memberkati kita semua.